Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dahulu kala, di reruntuhan dunia bawah, pernah muncul Suzaku dengan asal misterius, dikelilingi oleh api pemusnahan, dan keganasannya luar biasa. Saya tidak tahu berapa banyak kaisar yang mencoba menyerah, tetapi tanpa kecuali, mereka semua berakhir dengan kegagalan. Insiden ini menyebabkan kehebohan di Netherworld. Namun hingga kemudian, Suzaku yang misterius menghilang secara misterius, seperti dunia menguap. Ada desas-desus bahwa Suzaku telah meninggalkan reruntuhan dunia bawah dan pergi ke kedalaman laut yang pahit untuk mencari jalan. Namun, tidak ada yang yakin apakah rumor ini benar atau tidak. Dan guru lelaki tua buta itu pernah memberitahu lelaki tua buta itu bahwa Suzaku menyinggung Master Pedang Xuanjun dan ditekan oleh kekuatan tertinggi Master Pedang Xuanjun. Hal yang sama, Cui Jinggian juga mendengar leluhurnya yang memerintah Ming Zun Cui Longxiang secara tidak sengaja membicarakannya. Cui Longxiang pernah berkata bahwa Suzaku ditindas karena menyinggung ratu pertama dalam sejarah keluarga hantu ular, Ye Yu. Oleh karena itu ditekan oleh Master Pedang Xuanjun. Pada saat ini, ketika mereka melihat burung yang menakutkan dan ganas bermandikan kabut berwarna darah, Cui Jinggian dan lelaki tua buta itu akhirnya yakin bahwa Suzaku telah ditekan oleh Master Pedang Xuanjun. Di depan podium di kejauhan, setelah memakan 3 api yang murni, hantu jiwa Suzaku yang ganas hendak pergi. Sui tiba-tiba berkata, "Kamu menepati janjimu dan tidak pernah melanggar janjimu." Kalimat ini, diucapkan dengan cara yang tidak jelas dan aneh, membuat tubuh Vermilion Bird bergetar, dan sepasang mata merah menyala tiba-tiba menatap Sui, dan berkata dengan tidak percaya, "Kamu. Siapa kamu dari iblis tua itu, Su?" Ini adalah dongeng yang sangat kuno. Dengan bahasa ini, Anda dapat berkomunikasi dengan roh dan binatang nyata di dunia. Yang mengejutkan Suzaku Versol adalah bahwa pemuda berjubah muda di depannya sepertinya mengetahui beberapa rahasia yang disembunyikan di sini. Mata Sui dalam dan dia berkata, "Tidak masalah siapa saya, izinkan saya bertanya kepada Anda, siapa yang memecahkan segel dan formasi terlarang di sini?" Suzaku Versol bertanya, "Jika Anda tidak memberitahu asal Anda, mengapa saya harus memberitahu Anda?" Ada nada tidak senang dalam suaranya. Mungkin karena 3 api yang murni, atau karena Sui mahir dalam roh sejati dan tulisan iblis, jiwa Suzaku ini, yang telah ditekan selama puluhan ribu tahun, dan jangan berani meremehkan Sui. Jika tidak, dengan kebiasaan dan taoismenya, jika orang lain berani berbicara seperti ini, mereka akan terbunuh oleh cakarnya. Sui tersenyum, menatap payung hitam di altar Tao, dan berkata, "Saya datang untuk mengambil barang ini hari ini, Anda harus tahu artinya." Mata tajam Suzaku melebar, dan berkata dengan penuh semangat, "Apakah ini benar?" Suara agak pendek. Sui berkata, "Tetapi jika Anda tidak menjawab pertanyaan saya mungkin akan berubah pikiran." Suzaku Versol terdiam sesaat, lalu berkata, "Yang memecahkan segel di sini adalah pria yang sangat misterius, saya tidak tahu asal-usul orang ini, dan saya tidak bisa bahkan beritahu apakah orang ini pria atau wanita, penampilan dan kultivasi seperti apa." Sui sedikit mengernyit dan berkata, "Kapan ini terjadi?" Suzaku berkata, "Sekitar 330 tahun yang lalu." Sui Dun berkata dengan terkejut, "Bukankah kamu mengatakan, beberapa hari yang lalu, sebuah fenomena mengejutkan muncul di tempat ini dan menarik perhatian dunia?" Suzaku Versol menjelaskan, "Orang itu tidak menghancurkan segel dan formasi terlarang di sini, hanya untuk menemukan pintu masuk ke tempat ini. Adapun penglihatan beberapa hari yang lalu, oh, itu adalah perpindahan keluarga Wei, kamu harus pergi. Tanya ke klan Wei." Mata Sui berkedip, dan dia samar-samar mengerti, dan berkata, "Orang-orang Wei dengan sengaja menciptakan visi itu, mencoba menggunakan ini sebagai jebakan untuk menarik iblis jahat datang ke sini dan membunuh mereka?" Suzaku Versol berkata, "Ya, meskipun metode ini sedikit jahat dan tercela, tetapi orang-orang kecil dari keluarga Wei itu bertujuan untuk membunuh iblis dan memberantas kejahatan serta menghapus bencana bagi dunia." Buruk. Omong-omong, dia menghela nafas ringan dan berkata, "Sayangnya,
Aku bersumpah pada monster tua Su saat itu bahwa aku tidak akan mengambil inisiatif untuk menembak siapapun, jika tidak, aku tidak keberatan membantu mereka. Klan Wei, satu orang. Suyi mengelus dagunya dan tetap diam. Di kehidupan sebelumnya, dia membuat Suzaku bersumpah untuk menjanjikan hal ini. Selain itu, di masa lalu, jiwa garang Suzaku ini diyakinkan untuk menepati janjinya, bahkan jika Wei Yun terluka parah dan sekarat, dia tidak mengambil inisiatif untuk berurusan dengan iblis-iblis tua itu. Suyi bertanya lagi, 330 tahun yang lalu, apakah orang yang Anda sebutkan memasuki tempat ini? Suzaku Versol berkata, ayo, orang itu dulu berdiri di depan platform Tao ini, menatap payung pencuri untuk waktu yang lama, dan memperhatikan keberadaanku, tetapi dari awal hingga akhir, tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak melakukan apa-apa, berbalik dan pergi. Hilang. Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, jadi, orang itu tidak datang ke sini untuk mencuri payung? Payung hitam itu, yang disebut Stealing Heaven, adalah salah satu barang yang dia tinggalkan di dunia bawah di kehidupan sebelumnya. Harta ini sama dengan Sunshine Shuttle, keduanya adalah prajurit tingkat kaisar yang dia korbankan dan sempurnakan secara pribadi di kehidupan sebelumnya. Kekuatannya tidak dapat diprediksi. Yang disebut mencuri langit, di mana langit mengacu pada kekuatan hukum langit dan bumi. Selain itu, payung pencuri juga memiliki fungsi magis seperti pengusiran setan, pemurnian, pembakaran, Namun, yang paling disukai harta ini sebenarnya adalah memakan hal-hal jahat. Begitu dia melihat orang jahat, atau harta karun, tidak ada bedanya dengan hantu lapar yang menatap kelezatan gunung dan laut. Alasannya adalah ketika Suyi memperbaiki pegangan dan tulang rusuk payung pencuri surga di kehidupan sebelumnya, dia menggunakan tulang kelahiran yang ditinggalkan oleh binatang rakus, dan darah dewa binatang itu. Gaoti suka makan. Biaoki adalah yang paling dibenci dan jahat. Roh yang mencuri payung juga memiliki kecenderungan untuk melahap kejahatan. Kursi ini tidak jelas. Suzaku Versol menggelengkan kepalanya, singkatnya, pria itu sangat misterius dan aneh, aku tidak bisa melihatnya sama sekali, jadi aku hanya bisa menjaga jarak. Suyi langsung terdiam. Lebih dari 330 tahun yang lalu, itu bukan waktu yang lama. Tetapi seseorang dapat mematahkan kekuatan segel yang ditinggalkannya dan memasuki tempat ini. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Dan dengan penglihatan Suzaku Versol, tidak mungkin untuk membedakan apakah pihak lain itu laki-laki atau perempuan, yang tidak diragukan lagi membuktikan bahwa orang ini tidak ingin mengungkapkan identitasnya ketika dia datang. Tapi pada akhirnya, orang ini pergi tanpa melakukan apa-apa, yang semakin tidak normal. Suyi berpikir dalam hati, lebih dari 300 tahun yang lalu, orang misterius menerobos masuk ke tempat ini. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Xiao Yeye? Atau, ada hubungannya dengan Wei keluarga? Memikirkan hal ini, Suyi sendiri menyangkalnya. Jika daunnya kecil, reaksi Suyi terhadap hantu Suzaku tidak mengejutkan. Saya meminta bantuan Anda dengan sangat sederhana, sekarang saya akan mengajari Anda metode rahasia, dan di lain waktu, jika orang misterius itu datang ke sini lagi, Anda hanya perlu menjalankan metode rahasia ini, Anda dapat melihat melalui penampilannya dan mengingat penampilannya. Berbicara, Suyi mengeluarkan slip batu giok, mengukir metode rahasia yang disebut mata wawasan, dan menyerahkannya. Suzaku Versol dengan senang hati setuju, dan langsung bertanya, kalau begitu, bisakah Anda memberitahu saya berita tentang esensi Dewa Api Phoenix? Suyi tidak menyembunyikannya, dan berkata, harta karun ini terkubur di kedalaman tempat terlarang, kolam kelahiran kembali, tetapi jika tidak ada yang menunjuknya keluar, itu adalah sosok kerajaan. Dan tidak bisa mendapatkan harta ini sama sekali. Ketika saya kembali lain kali, saya akan memberitahu Anda cara menemukannya. Suzaku Versol mengangguk, dan berkata, ada satu hal lagi, jika pria misterius itu tidak pernah datang, apa yang harus kita lakukan? Suzaku First Spirit buru-buru berkata, rekan Taois, berani bertanya apa hubunganmu dengan monster tua Su? Apa keberadaan Su Xuanjun yang menakutkan? Di seluruh dunia, siapa yang tidak tahu, siapa yang tidak tahu? Namun,
Karena anak ini mengetahui begitu banyak rahasia, saya khawatir dia adalah keturunan monster tua Su, atau dia adalah muridnya. Kakak Su, apa yang kamu bicarakan dengan Suzaku itu sebelumnya? Keingintahuan gadis itu selalu sangat berat, apalagi ketika melihat Sui dan Suzaku berbicara dalam bahasa yang tidak jelas, rasa penasaran itu sudah timbul sejak lama. Dan Sui tahu betul bahwa jika dia menjawab, gadis itu akan melemparkan segala macam pertanyaan satu demi satu. Sui memanggil Wei Daoyuan dengan namanya. Meskipun Wei Yun merasa tidak nyaman untuk beberapa saat, dia tidak bisa berkata apa-apa. Wei Yun terdiam sejenak, lalu berkata, sejujurnya, rekan Taois, dalam kapasitas saya jauh dari memenuhi syarat untuk mengatur hal-hal seperti itu, tetapi saya akan mencoba yang terbaik. Ketika sosok Wei Yun, Sui dan yang lainnya berjalan keluar, ada semburan udara, dan beberapa sosok datang dari kejauhan. Ketika dia berbicara, sosok-sosok itu telah datang untuk menemui mereka, dipimpin oleh seorang pria jangkung dan kurus berjubah perak. Menurut pernyataan Suzaku, lebih dari 300 tahun yang lalu, orang misterius lainnya memasuki kedalaman Gunung Jambu, memecahkan segel dan barisan terlarang, dan memasuki area terlarang. Demikian pula, lebih dari 300 tahun yang lalu, keluarga Wei menemukan bahwa segel area terlarang dilonggarkan, dan mereka memiliki kesempatan untuk memasukinya. Dan dapat dipastikan bahwa Wei Daoyuan pernah memberitahu klan Wei cara memasuki area terlarang. Jika tidak, mustahil bagi orang biasa untuk mengetahui bahwa kunci untuk memasuki tempat terlarang itu terletak pada ikan roh seperti api yang bertengger murni. Setiap 100 tahun, keluarga Wei akan menggunakan kekuatan daerah terlarang untuk mendirikan biro pembunuhan untuk membunuh orang-orang jahat itu. Pengaturan ini juga harus diatur oleh Wei Daoyuan. Hanya saja, mengapa Wei Daoyuan membuat pengaturan seperti itu, dengan caranya, untuk membunuh orang-orang jahat di tingkat spiritual tidak berbeda dengan membunuh semut, jadi tidak perlu melakukan ini. Memang benar bahwa dia telah mundur selama ratusan tahun, tetapi dengan latar belakang dan kekuatan keluarga Wei, dia juga dapat dengan mudah membunuh orang-orang jahat itu. Tetapi mengapa mereka harus memikat orang-orang jahat itu ke dalam area terlarang? Sui menyadari bahwa pengaturan Wei Daoyuan jelas memiliki maksud lain. Tapi, sebelum dia bisa mengerti, sebuah suara berat terdengar di luar aula. Kakak ketiga, para leluhur mengundang sesama Taoisu untuk berkunjung. Orang di sini adalah Wei Cheng, ketua sesepuh keluarga Wei. Dalam perjalanan kembali ke klan, Wei Cheng telah mengetahui nama Sui dalam obrolan. Wei Yun mendapatkan kembali semangatnya, menghela napas lega, dan berkata sambil tersenyum, teman Taois, tolong selesaikan masalah ini untukmu. Sui memandang lelaki tua buta itu dan Cui Jinggian, dan menginstruksikan, kalian tunggu di sini. Berbicara, dia telah berbalik dan berjalan di luar aula. Retret Wei Daoyuan terletak di tengah lereng gunung Jinxia Ridge, area terlarang keluarga Wei. Ketika Sui, Wei Yun dan Wei Cheng tiba bersama, mereka melihat bahwa di tengah gunung, ada tanah yang diberkati, gerbang ditutup, dan ditutupi dengan formasi terlarang yang berat. Di luar gerbang, berdiri seorang pria agung berjubah ungu. Ini adalah Wei Zongqi, patriark klan Wei saat ini. Sebuah pembangkit tenaga spiritual dengan satu kaki sudah memasuki ambang alam Xuanzao. Alasan mengapa dikatakan satu kaki karena Xuanzao adalah karena Wei Zongqi telah menyadari kesempatan untuk menerobos ranah, dan ini hanya masalah membuktikan Dao dan menjadi seorang kaisar sebelum dia bisa memasuki jalan kekaisaran jalan. Jika tidak ada kesempatan untuk memahami terobosan, hidup ini ditakdirkan untuk berhenti di jalan spiritualitas, dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Meskipun ada banyak biksu roda spiritual di dunia ini, tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat memahami kesempatan untuk menghancurkan dunia. Patriark, ini rekan Taois Su Yisu. Wei Cheng diperkenalkan. Wei Zongqi tersenyum sedikit, mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat, dan berkata, untuk masalah malam ini, saya ingin berterima kasih kepada sesama Taoisu atas kebenarannya. Su Yi sedikit mengangguk. Wei Zongqi telah belajar tentang karakter dan kepribadian Su Yi dari mulut Wei Yun, dan dia secara alami tahu bahwa pemuda di depannya tidak suka omong kosong, dan dia sangat sombong.
Tapi dia tidak peduli dengan sikap acuh tak acuh Sui. Dia tersenyum dan berkata, tolong tunggu sebentar. Berbicara, Wei Zongqi merapikan pakaiannya, menghadap gerbang gua yang tertutup, menundukkan kepalanya untuk memberi hormat, dan berkata dengan tatapan Zhuangsu, leluhur tua, rekan Taois Su Yisu telah tiba. Wei Cheng dan Wei Yun juga buru-buru saling menyapa. Su Yi tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri, Wei Daoyuan, anak ini cukup besar. Tapi pikirkanlah, ketika dia bertemu Wei Daoyuan di kehidupan sebelumnya. Itu lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Setelah sekian lama, status Wei Daoyuan di klannya sangat tinggi. Orang bisa membayangkan. Wow, gelombang. Di sekitar gua, gelombang pengekangan riak seperti riak. Kemudian pintu gua yang tertutup perlahan terbuka. Silakan masuk dan bicara. Suara lembut dan lembut datang dari gua. Su Yi hendak mengambil langkah, tetapi berhenti, dan berkata, lebih baik jika kamu keluar dan melihat. Kelopak mata Wei Zongqi dan yang lainnya melonjak tajam, dan wajah mereka sedikit kaku. Mereka semua tahu bahwa pemuda di depannya sangat arogan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pihak lain begitu besar. Wei Zongqi batuk kering dan berkata, rekan Taois, nenek moyang saya telah mengasingkan diri selama ratusan tahun, dan malam ini juga karena kebaikan besar sesama Taois kepada klan kami, jadi kami akan bertemu dengan pengecualian. Sebelum selesai berbicara, Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak tertarik untuk mengadakan pertunjukan, saya hanya ingin berdiri di sini dan mengobrol dengan leluhur Anda, saya tidak akan menundanya. Mundur. Ini. Wei Zongqi hendak mengatakan sesuatu ketika tawa hangat terdengar. Diiringi suara itu, sesosok tubuh langsing, mengenakan mantel bulu, dengan janggut abu-abu, keluar dari gua. Dia terlihat berusia sekitar 30 atau 40 tahun, tetapi sudut alisnya penuh dengan jejak pergantian tahun. Terutama dengan penampilannya, meskipun dia telah sepenuhnya menekan kekuatan tubuhnya, nafas dari gerak tubuhnya masih cukup kuat untuk membuat orang gemetar. Ini memberi kesan bahwa dewa akan datang. Temui leluhur. Wei Zongqi, Wei Yun, dan Wei Cheng memberi hormat. Ketika Su Yi melihat orang ini, matanya tidak bisa menahan kesurupan. Meskipun penampilan Wei Zi kecil ini tidak banyak berubah, ia telah kehilangan sikap flamboyan pada awalnya, tetapi sebaliknya memiliki suasana tenang dan tenteram yang hanya dapat diendapkan setelah bertahun-tahun. Jangan terlalu sopan. Wei Daoyuan tertawa, lalu memandang Su Yi, mengangguk sedikit dan berkata, aku sudah mengerti apa yang terjadi malam ini, dan aku ingin berterima kasih kepada teman kecilku karena telah membantuku dengan pedangku. Su Yi menahan pikirannya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu mengatakan kata-kata sopan. Aku harap kamu dapat membantuku dengan beberapa hal. Ketika menghadapi seorang kaisar tua, dia masih acuh tak acuh dan tenang, yang membuat Wei Zongqi dan yang lainnya menghela nafas dalam hati mereka. Rekan Daoisu ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Wei Daoyuan berkata sambil tersenyum, tolong juga berbicara terus terang. Jika saya dapat membantu teman kecil saya tidak akan menolak. Su Yi berkata, 300 tahun yang lalu, siapa yang memecahkan segel formasi terlarang? Wei Daoyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu pertanyaan ini, maaf saya tidak bisa menjawabnya. Su Yi mendengus dan berkata, begitukah caramu memasuki tempat terlarang itu dan mengajarkannya padamu klan Wei? Wei Daoyuan mengangguk dan berkata, ya. Wei Zongqi dan yang lainnya merasa sangat aneh, dan tidak mengerti mengapa Su Yi begitu tertarik pada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, Su Yi terus bertanya, jadi, setiap 100 tahun, keluarga Wei mengirim orang untuk membuat pengaturan untuk memikat orang-orang jahat itu ke daerah terlarang, apakah itu juga perintahmu? Mata Wei Daoyuan berkedip, dan dia sepertinya merasa bahwa sesuatu yang ingin diketahui Su Yi tidak benar. Setelah memikirkannya, dia mengangguk dan berkata, ya. Mata Su Yi dalam, menatap langsung ke mata Wei Daoyuan, dan berkata, tidakkah menurutmu pengaturan ini tidak berbeda dengan berlebihan? Wei Zongqi dan yang lainnya sedikit berubah, kata-kata Su Yi terlalu kasar. Yang mengejutkan mereka, Wei Daoyuan tidak marah, dan berkata dengan ekspresi lembut,
saya melakukan ini hanya untuk membuat marah klan, tetapi itu bukan tindakan yang tidak perlu. Penggilingan. Sui sedikit mengernyit, apakah dia terlalu banyak berpikir? Dengan kata lain, Wei Daoyuan melihat bahwa dia hanyalah seorang pemuda yang aneh, dan tidak berniat untuk mengatakan yang sebenarnya. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan, teman kecil? Suara Wei Daoyuan lembut dan tenang, tetapi ada sedikit ketidaksabaran dalam kata-katanya. Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada lagi. Dengan itu, dia berbalik. Adegan ini tidak hanya mengejutkan Wei Zongqi dan yang lainnya, tetapi juga mengejutkan Wei Daoyuan. Wei Daoyuan menasihati, apa yang kamu lakukan? Pergi dan kirim teman kecil ini Su, jangan biarkan orang mengatakan bahwa keluarga Wei kita tidak bijaksana. Wei Zongqi dan yang lainnya buru-buru setuju dan bergegas mengejar. Wei Daoyuan menyaksikan sosok mereka menghilang, lalu berbalik dan berjalan ke gua, dan mengangkat tangannya untuk menutupi kekuatan formasi terlarang. Di kaki pegunungan Jinxia. Rekan Taoisu, saya telah memerintahkan klan untuk mengadakan perjamuan. Bagaimana kalau memanggil 2 rekan Taois lainnya untuk mengadakan perjamuan? Wei Zongqi berkata sambil tersenyum. Tidak peduli apakah Sui kasar dan sombong malam ini, bagaimanapun juga dia adalah dermawan besar keluarga Wei mereka. Wei Cheng dan Wei Yun di samping juga mengangguk. Sui berhenti sejenak, melirik Wei Zongqi dan yang lainnya, dan tiba-tiba berkata, 3, apa yang akan saya katakan selanjutnya mungkin berdampak pada suasana hati Anda, tetapi saya harap tidak jika Anda mau. Untuk membuat pernyataan, yang terbaik adalah tidak menyebabkan gerakan apapun. Mata Wei Zongqi dan yang lainnya semuanya mengembun, dan mereka semua bingung. Namun, bagaimanapun juga, mereka telah mengalami banyak badai dan gelombang, dan mereka tidak sebanding dengan bocah berbulu yang luar biasa, dan mereka dengan cepat menstabilkan pikiran mereka. Wei Zongqi membungkukkan tangannya sedikit, dan bertanya melalui transmisi suara, aku ingin tahu apa yang bisa diajarkan oleh rekan Taoisu. Sui tidak menyembunyikannya lagi, dan berkata, pria sebelumnya bukanlah leluhurmu. Singkatnya, ini menghancurkan bumi. Wajah Wei Zongqi tiba-tiba berubah, dan mereka hampir berteriak. Wei Zongqi bertanya dengan suara tergesa-gesa kenapa? Sulit dijelaskan. Sui berkata, kamu akan melihatnya nanti, kamu akan mengerti. Wei Zongqi, Wei Cheng, dan Wei Yun saling memandang, ekspresi mereka berfluktuasi, dan hati mereka bergejolak. Apa yang dikatakan Sui terlalu sulit dipercaya, jika bukan karena Sui yang telah menyelamatkan Wei Yun sebelumnya, mereka akan menganggap Sui sebagai orang gila. Lagi pula, Wei Daoyuan adalah kaisar yang sangat kuno dari klan mereka, dengan status tinggi, bagaimana orang bisa begitu dipertanyakan? Untuk beberapa saat, segala macam keraguan muncul di benak mereka. Jika yang barusan bukan leluhur mereka, siapa itu? Jika itu adalah musuh, mengapa dia tidak melakukan sesuatu yang merugikan klan mereka selama ratusan tahun? Rekan Daoisu, apakah Anda salah melihatnya? Wei Yun mau tak mau bertanya lagi. Sui mengangkat matanya dan melihat ke langit, dalam waktu kurang dari 1 jam, malam akan berlalu. Percaya atau tidak, kita akan segera melihatnya. Apapun yang aku lakukan nanti, tolong jangan halangi kalian bertiga. Sui menginstruksikan. Wei Zongqi dan yang lainnya terdiam, dan ekspresi mereka tidak pasti. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.